Halo kawan cuan, untuk bahas berita forex hari ini aku akan bahas mengenai GDP dari negara Jepang yang kembali naik dan mengalahkan ekspektasi dari tingkat minus sebelumnya. Nah sebelumnya disclaimer on ya, ini hanyalah hasil analisa fundamental aku dan bukan saran trading, sehingga resiko trading tanggung masing-masing ya kawan cuan. Kawan cuan, jadi pagi tadi negara Jepang itu merilis data terbarunya mengenai GDP atau Gross Domestic Product yang menandakan pertumbuhan ekonominya. Nah, jadi GDP ini tuh naik ke angka 1,6% dari sebelumnya di minus 0,1% dan mengalahkan ekspektasi para analis yang memprediksi bahwa GDP itu akan naik sebesar 0,7%. Nah, jadi kenaikan GDP ini tuh bisa dibilang cukup mengejutkan karena merupakan kenaikan pertama ke tingkat positif dari 3 laporan GDP untuk 3 kuartal terakhir. Jadi laporan hari itu menandakan GDP untuk kuartal 1 di tahun 2023 ini. Sebenarnya GDP Jepang itu bisa lebih tinggi untuk di kuartal 1 ini, namun terdapat suatu alasan yang membuatnya kurang bisa naik maksimal, yaitu berkurangnya permintaan ekspor dari negara lain. Nah, Jepang itu kan kalau kita tahu itu negara pengekspor dengan berbagai macam produknya seperti otomotif dan juga permainan. Nah, jadi karena berkurangnya ekspor ini, GDP ini tuh tertekan. Jadi walaupun bertumbuh hanya di angka 1,6%. Dan untuk kedepannya diprediksi negara Jepang itu GDP-nya juga mungkin akan tertekan. Terutama karena diprediksi kalau perlambatan global itu akan terjadi. Seperti di Amerika Serikat, di Eropa, dan juga di Tiongkok. Yang mana ketiga daerah ini atau negara ini merupakan 3 ekonomi yang besar di dunia ini. Nah, walaupun begitu, ini tidak berarti buruk bagi mata uang Jepang, yaitu yen. Yen itu kan seperti yang kita tahu memiliki sifat sebagai mata uang safe haven, di mana kalau terjadi perlambatan ekonomi di Amerika Serikat, di Eropa, dan juga di Tiongkok, walau akan mengurangi permintaan ekspor dari Jepang, kemungkinan besar akan membuat sifat mata uang yen sebagai safe haven itu aktif, sehingga yen akan diburu di saat terjadi ketidakpastian ekonomi atau perlambatan ekonomi. Itulah episode bahas berita forex hari ini kawan cuan. Kalau menurut kamu apakah benar nih akan terjadi perlambatan ekonomi di Amerika Serikat, Eropa, maupun di Tiongkok? Coba berikan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini ya kawan cuan. Oh iya, selain itu jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode bahas berita forex berikutnya. Dan juga follow aku di IG dan juga di TikTok di RW_berita forex. Terima kasih dan sampai jumpa dan waktu kawan cuan.